Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat aspek semuanya. Bertemu kembali dengan saya Hamzah Tuluni, tutor aspek kebidanan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan soal-soal tryout kemarin. Kita masuk pada soal pertama. Bidan desa baru saja memberikan pelatihan kepada kader mengenai posyandu. Tujuannya untuk mengaktifkan dan menambah pengetahuan kader mengenai posyandu. Salah satunya adalah penjelasan mengenai kegiatan pelayanan di posyandu tersebut. Kegiatan di posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembang. Manakah yang termasuk di bawah ini kegiatan pengembang? A. Pencegahan dan penanggulangan diare. B. Tanaman obat keluarga. C. Kesehatan ibu dan anak. D. Keluarga berencana. E. Imunisasi. Nah, kira-kira manakah yang dari opsi tersebut yang menjadi bagian dari kegiatan pengembang? Sebelum kita bahas, sebelum kita jawab pertanyaannya, coba kita analisa dulu kira-kira kegiatan pengembang ini adalah kegiatan yang tidak menjadi bagian dari esensial pelayanan di posyandu. Nah, mari kita bahas satu-satu apakah A. Pencegahan dan penanggulangan diare, ya, apakah A, kalau diare bukan termasuk bagian dari pelayanan posyandu, ya. Kemudian tanaman obat keluarga. C. Kesehatan ibu dan anak, ya, ini adalah hal yang primer atau hal yang esensial yang ada di pelayanan posyandu ibu dan anak. Kemudian keluarga berencana dan imunisasi juga termasuk. Jadi kira-kira jawabannya apa? Nanti kita lihat jawaban dan pembahasannya. Jawaban pada pertanyaan tersebut adalah B, yaitu kegiatan di posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan atau pilihan. Kegiatan pengembangan berupa bina keluarga balita, tanaman obat keluarga atau toga, bina keluarga lansia, pos pendidikan usia dini atau PAUD. Ini menurut Kemenkes dari tahun 2012. Jadi jawabannya yang tepat adalah D, ya, tanaman obat dan keluarga. Kita lanjut pada soal nomor 2. Seorang remaja perempuan umur 18 tahun datang ke praktek mandiri bidan. Hasil anamnesa telat menstruasi selama 1 bulan dan mual, muntah serta nafsu makan menurun. Pasien tersebut mengatakan pernah berhubungan seksual. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mm air raksa, nadi 79 kali per menit, payudara membesar, areola hiperpigmentasi, dan palpasi abdomen terasa tegang. Urin HCG positif. Tindakan apakah yang tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Memberikan terapi hormonal. B. Memberikan konseling tentang siklus haid. C. Memberikan kontrasepsi darurat. D. Memberikan pendampingan dan konseling terhadap tentang kehamilan. Ulang. D. Memberikan pendampingan dan konseling kehamilan. E. Informasi tentang risiko aborsi. Nah, kira-kira pada kasus tersebut pasien atau remaja perempuan ini masih dalam usia di bawah umur atau 18 tahun. Undang-undang yang boleh menikah itu adalah 19 tahun, kecuali ada kalau misalkan umurnya kurang dari 19 tahun berarti harus mengajukan permohonan ke pengadilan. Namun dalam kasus ini sepertinya pasien menyebutkan pernah berhubungan seksual, berarti pasien tidak berada dalam status perkawinan atau ikatan perkawinan. Nah, kemudian pasien mengatakan telat menstruasi selama 1 bulan. Kemudian mengeluh mual, muntah, nafsu makan. Berarti pasien amenorre selama sebulan dan ada keluhan. Namun ini masih menjadi mungkin yang memungkinkan orang itu tanda mungkin hamil, ya, bukan memastikan dia hamil. Yang memastikan dia hamil adalah USG. Namun pada kondisi usia kehamilan seperti ini,
belum bisa dilakukan USG, sehingga yang menjadi petunjuk untuk menentukan pasien ini hamil adalah urin HCG, ya. Urin HCG-nya positif atau pemeriksaan dari urin pada hormon chorionigonadotropinnya positif, berarti menandakan pasien ini dalam keadaan hamil. Nah, pasien dalam masa tahap sekolah kemudian hamil, kira-kira apa yang mungkin terjadi pada pasien tersebut? Sehingga kita perlu mengantisipasi hal-hal yang menyebabkan tidak berlangsungnya kehamilan tersebut dengan baik. Nah, pertanyaannya, tindakan apakah yang tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Memberikan terapi hormonal. Apakah ya kita memberikan terapi hormonal? Ya, karena kalau terapi hormonal, bidan tidak mempunyai wewenang untuk terapi hormonal. Namun perlu kita lihat lagi hasil anamnesa atau dari data hasil pemeriksaan bahwa pasien mengalami urinnya HCG-nya positif, mengindikasikan pasien tersebut dalam keadaan hamil, ya. Kemudian B memberikan, berarti A tidak bisa kita, bukan jawabannya ya. B memberikan konseling tentang siklus haid, ya. Tentu ini juga tidak tepat karena konseling pada siklus haid ini jika dia mengeluh menstruasinya tidak lancar selama beberapa bulan terakhir ataupun ada riwayat menstruasi tidak lancar. Namun kalaupun menstruasi tidak lancar, tetapi urin HCG-nya itu tetap negatif, ya, bukan positif, berarti B juga tidak tepat untuk menjadi jawaban pada pertanyaan ini. Kemudian C, memberikan kontrasepsi darurat. Kalau kontrasepsi darurat kita tahu adalah obat-obat untuk menunda kehamilan. Jadi tidak tepat diberikan pada pasien ini. Dan kontrasepsi darurat bisa digunakan pada pasien setelah perkosaan selama waktu 72 jam setelah berhubungan seksual tersebut. Ini pasien yang korban perkosaan. Namun pada kasus ini pasien ini bukan korban perkosaan dan hubungan seksual sudah tidak dijelaskan di sini, namun amenorrhea-nya sudah 1 bulan, berarti hubungan seksualnya lebih dari 1 bulan. Kemudian memberikan pendampingan dan konseling kehamilan. Yang E, informasi tentang resiko aborsi. Nah, kemungkinan ini juga bisa pasiennya menginginkan untuk melakukan aborsi. Namun kita lihat di D, memberikan pendampingan dan konseling kehamilan. Jadi yang tepatnya itu adalah D. Kenapa D? Di dalam pendampingan dan konseling kehamilan kita akan menyampilkan atau memberikan juga informasi tentang risiko aborsi, ya. Jadi misalkan pasien ini ingin melakukan aborsi, kita bisa melakukan konseling, ya, bagaimana agar tidak aborsi, kemudian bagaimana melanjutkan kehamilan dengan sehat, aman, dan nyaman. Jadi jawabannya adalah D, ya. Pendampingan dan bimbingan pada remaja yang hamil di luar nikah itu bisa memberikan tuntunan kepada remaja tersebut agar dapat menerima kehamilannya dengan menjaga kehamilan yang baik, dengan baik. Kemudian kedua, bersama keluarga remaja tersebut membebaskan diri dari konflik batin yang dialami. Ini yang mungkin saja terjadi ya pada remaja yang hamil di luar nikah. Kemudian memberi tuntunan dan bimbingan agar remaja tersebut menyadari arti tuntunan moral dan pertanggungjawaban mengasuh dan mendidik anaknya. Kemudian yang keempat, membantu remaja untuk membentuk kepribadiannya menjadi matang dan dewasa secara psikis. Dan yang kelima, melibatkan orang tua dan keluarga untuk membantu remaja tersebut menghadapi kehamilannya. Yang keenam, melibatkan pemuka agama untuk bimbingan yang diperlukan. Dan yang ketujuh, memberikan pelayanan atau asuhan kebidanan sesuai dengan keluhan. Jadi di sini kita sebagai bidan tidak boleh memberikan tindakan-tindakan di luar kewenangan kita, ya. Jadi pun kita sebagai midwife atau pendamping istri atau pendamping seorang ibu hamil, kita harus memberikan
yang memberikan pelayanan yang bertujuan agar ibu dan bayinya sehat. Oke, mungkin itu. Selanjutnya soal nomor 3. Seorang perempuan usia 33 tahun, rapid 3, status 2, usia kehamilan 24 minggu, konsultasi ke klinik VCT atau Voluntary Counseling and Testing di puskesmas. Hasil anamnesa seminggu yang lalu, hasil pemeriksaan suaminya positif terinfeksi HIV. Dokter menyarankan ibu untuk memulai terapi antiretroviral. Apakah nama program layanan tersebut? A. Dukungan teman sebaya. B. Konsumsi antiretroviral. C. Screening HIV. D. PIK-R. E. PPIA. Nah, mari kita bahas soal ini. Pasien tersebut sedang hamil, ya, seorang perempuan tersebut sedang hamil, kemudian usia kehamilan 24 minggu, dan suaminya positif terinfeksi HIV. Nah, perlu kita pahami di sini kemungkinan ibu ini juga memiliki resiko yang tinggi untuk tertular dari HIV. Jika sebelumnya suaminya belum pernah periksa ataupun melakukan konseling terhadap HIV ini, jika apalagi ditambah dengan suami yang tidak menggunakan kondom pada saat berhubungan seksual dan juga belum pernah menerima antiretroviral atau obat antivirus HIV, sehingga pada saat berhubungan kemungkinan viral loadnya tinggi, memungkinkan untuk ibunya, istri ataupun anaknya tertular HIV. Nah, pada keadaan ini yang perlu kita waspadai adalah bayinya juga jangan sampai tertular dari HIV. Nah, untuk itu ada program namanya, ya, yang untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke anak. Kalau dukungan teman sebaya merupakan bagian dari kegiatan pelayanan HIV, ya. Kemudian konsumsi antiretroviral, ya, bukan. Screening HIV ini juga diperlukan. PIK-R, ya, pemberian informasi pada remaja, ini lebih pada remaja, yang D, dan yang jawaban yang tepat adalah PPIA, program pencegahan penularan infeksi HIV dari ibu ke anak. Ya, jadi bisa dimulai dari screening sampai pemberian terapi antiretroviral atau ARV, dan nanti mendampingi persalinan ibu dan melakukan testing pada saat bayinya sudah lahir, sehingga memastikan bayi yang lahir ini apakah tertular HIV atau tidak, sehingga penanganan juga tergantung dari hasil testing tersebut, ya. Nah, ini PPIA atau program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak merupakan bagian dari rangkaian upaya pengendalian HIV/AIDS. Tujuan utamanya adalah agar bayi yang dilahirkan dari ibu dengan HIV terbebaskan dari HIV, serta ibu dan bayi tetap hidup dan sehat. Ya, kebijakan umum PPIA sejalan dengan kebijakan program nasional pengendalian HIV/AIDS dan BMS lainnya, serta kebijakan program KIA. Ya, jadi dalam pemeriksaan dasar kehamilan itu atau antenatal care juga ada dari 10P itu adalah ada pemeriksaan IMS, ya. Jadi salah satu IMS itu adalah bisa HIV. Soal nomor 4, seorang perempuan grafik 2 faktor 1 umur 30 tahun, usia kehamilan 27 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan mengeluarkan darah dari jalan lahir. Hasil anamnesa warna darah merah segar dan nyeri perut. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mm air raksa, nadi 88 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, keadaan umum baik, denyut jantung janin 132 kali per menit, dan TFU tidak sulit untuk diraba. Diagnosa apakah yang mungkin pada kasus tersebut? Nah, jadi kita lihat pasien tersebut mengeluhkan keluarnya darah dari jalan lahir. Kemudian kita lihat ini pasien sedang hamil.
Kemudian kita lihat lagi pasien hamil ini hamilnya hamil muda atau hamil sudah lebih dari 20 minggu. Ini pasien dinyatakan hamilnya 27 minggu. Berarti hemorrhagic antepartum. Hemorrhagic antepartum itu ada 3. Ada 2, placenta previa dan solusio placenta. Nah, sekarang tugas kita adalah membedakan yang mana ini kasusnya, apakah placenta previa atau solusio placenta. Kalau placenta previa merupakan penanaman placenta itu menutupi jalan lahir atau di segmen bawah rahim. Namun placenta itu tetap tertanam di dalam rahim atau endometrium tersebut, namun menutupi segmen bawah rahim. Kalau solusio placenta terlepas dari tempat penanaman itu sebelum waktunya. Harusnya placenta itu lepas pada saat bayi telah lahir, ya, pada hari 3. Namun pada jalan tertentu dia lepas. Biasanya kalau placenta solusio placenta itu bayi ditandai adanya trauma ataupun terjatuh. Nah, namun kalau placenta previa tidak seperti itu. Kemudian kita lihat lagi warna darah. Kalau warna darah pada placenta previa biasanya berwarna merah segar karena dia terlepas berada dan berasal dari darah yang di dalam rahim yang placentanya yang tertanam, ya. Kalau placenta yang solusio dia yang terlepas, sehingga warna darahnya merah kehitaman. Kemudian pada kasus tersebut pada kasus placenta previa DJJ-nya masih terasa, ya, tapi masih terdengar. Kalau pada solusio placenta sulit didengar, ya. Jadi pada kasus ini kemungkinan apakah kalau ruptur uteri itu robeknya rahim, ya. Kalau inersia uteri kontraksi uterusnya tidak ada. Kemudian placenta previa tadi solusio retensio placenta ini terjadi pada kala 3 atau kala 4, yaitu tertahannya placenta yang harusnya lahir 15-30 menit setelah bayi lahir namun tidak lahir, ya. Jadi jawaban di sini adalah placenta previa atau C. Diagnosa placenta previa menurut Kemenkes RI adalah perdarahan tanpa nyeri, ya, usia kehamilan lebih dari 20 minggu, darah segar yang keluar sesuai dengan beratnya, anemia, ya. Darah itu bisa berhubungan dengan apakah ibu terlalu anemia, kemudian shock, tidak ada kontraksi terus, dan bagian ke bawah janin tidak masuk ke pintu atas lambul. Ini kalau sudah usia kehamilan menjelang persalinan. Kondisi janin normal atau bisa juga terjadi di luar janin. Namun di sini nyeri perut ini juga perlu kita menjadi catatan khusus, apakah nyeri sekali atau nyeri biasa, ya. Tapi yang menjadi petunjuk kuat pada IR ini adalah darahnya berwarna merah segar dan adanya jantung janin, terdengar adanya jantung janin. Jadi diagnosa yang mungkin, ya, kemungkinan diagnosa adalah placenta previa. Nah, ini nanti untuk lebih pastinya biasanya dokter ini diagnosa awalnya, nanti pada pastinya nanti dokter akan melakukan USG untuk memastikan diagnosa tersebut, perlu pemeriksaan penunjang untuk menentukannya. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 5. Seorang perempuan grafik pertama umur 26 tahun, usia kehamilan 33 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan bangun tidur mengeluarkan darah dari kemaluan. Hasil anamnesa darah merah segar, tidak nyeri. Hasil pemeriksaan palpasi tinggi fundus uterin, 4 jari bawah PX, prosesus sifoidosis, kepala belum masuk pintu atas panggul, DJJ positif, tekanan darah 90/60 mm air raksa, nadi 120 kali per menit cepat dan kecil, pernapasan 26 kali per menit, suhu 37,9 derajat Celcius. Tindakan apakah yang tepat pada kasus di atas? A. Persiapan SC,
B. Induksi oksitosin dimulai dari 8 tetes per menit, kemudian melakukan vaginal pulse di meja operasi. D. Amniotomi, pemecahan selaput ketuban. Dan E. Observasi pendarahan dan tanda-tanda vital. Nah, sebelum kita lihat tindakannya, kita perlu tahu dulu apakah diagnosa yang mungkin pada kasus tersebut. Ya, jadi pasien tadi juga mengeluh keluarnya darah dari kemaluan atau pervagina, dan usia kehamilan adalah 33 minggu. Jadi kemungkinan adalah kalau tidak placenta previa juga adalah solusio placenta. Kemudian kita lihat warna darah adalah merah cerah dan tidak nyeri. Kemudian nadi denyut jantung janinnya itu teraba 132 kali per menit. Jadi kemungkinan diagnosanya juga adalah placenta previa. Tindakan yang dianjurkan pada pasien ini apa? Ya. Nah, ini coba kita lihat pada pembahasan, ya. Jadi jawabannya ini jawabannya adalah E, observasi pendarahan dan tanda-tanda vital. Kenapa observasi? Kenapa tidak SC saja? Ya, persiapan SC ini pasien masih usia 33 minggu kehamilannya. Kalau 33 minggu kehamilan, kalau bayinya lahir belum dikatakan bisa hidup di luar atau viable, ya. Jadi sebaiknya bayi itu lahirnya pada usia kehamilan 37 minggu acaranya. Kemudian induksi oksitosin mulai 8 tetes. Ini tindakan yang tidak tepat pada saat ini. Kemudian melakukan vaginal pulse di meja operasi. Ini juga bisa dilakukan karena kalau seandainya pasien diindikasikan untuk SC mungkin bisa dilakukan, tapi pasien tidak dianjurkan untuk SC. Jadi D. Melakukan amniotomi juga sama, tidak dilakukan. E. Observasi pendarahan dan tanda-tanda vital. Jadi kita tindakan pada pasien dengan placenta previa ini kita pilih, kita lihat apakah kita bisa menunggu persalinan sampai bayinya ATRM, usia kehamilannya ATRM atau 37 minggu dengan bantuan obat-obatan atau tidak. Jika tidak, mungkin ada tindakan SC. Ya, jadi untuk sementara karena denyut jantung janinnya berada dalam rentang yang normal antara 120 sampai 160 kali per menit, berarti mengindikasikan bayi tidak ada terjadinya kawat janin. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah lakukan observasi pendarahan dan tanda vital pada ibu dan bayi. Jawaban yang tepat adalah E. Nah, placenta previa di rumah sakit kita laksanakan secara konservatif untuk menunggu atau aktif atau terminasi kehamilan. Ya, tata laksana konservatif dilakukan pada kehamilan preterm dengan pendarahan sedikit. Ya, kemudian ini tadi pada pasien tadi termasuk kepada preterm karena belum 37 minggu atau belum 38 minggu. Belum ada tanda infartu dan keadaan ibu janin cukup baik, ya. Nadi ibunya cukup tinggi sedikit, tapi ibunya tidak ada tanda-tanda ingin bersalin. Kemudian denyut jantung janinnya juga cukup bagus, ya. Tindakan yang dilakukan adalah rawat inap, tirah baring, observasi pemberian tablet FE dan prokofitik atau penghilang mules atau antibiotik jika perlu. Ini sudah tata laksana di rumah sakit. Kemudian tata laksana aktif dilakukan dengan menghentikan kehamilan. Dilakukan pada kehamilan cukup bulan, pendarahan aktif dan banyak atau janinnya meninggal, ya, atau sudah meninggal janinnya, tentu tidak mungkin untuk dipertahankan sampai TRM. Kemudian atau yang darahnya terlalu banyak, ya, kalau darahnya banyak, pendarahannya aktif, tentu kalau tidak ditangani segera, kemudian bisa terjadi shock hemoragik, ya, jadi perlu kita lakukan tindakan aktif.
Kemudian jika plasenta letak rendah dan udara sedikit dapat dilahirkan per vagina. Plasenta previa jenis lainnya membutuhkan seksio cesarean tergantung dari tempat penanaman plasenta tersebut. Oke, kita masuk pada soal nomor 6. Seorang perempuan umur 29 tahun, G2 partus sekali, hamil 32 minggu, datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan keluar darah merah kehitaman di jalan lahir. Perut terasa nyeri. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mm, air raksa nadi 80 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhu 35 derajat Celcius, tinggi fundus dari pertengahan pH dengan pusat. Di vagina terdapat darah berwarna kehitaman, merah kehitaman ya. Tindakan apakah yang tepat pada kasus di atas? Nah, ini hampir sama dengan tadi ya. Pada saat kehamilan terjadi perdarahan. Kita lihat lagi perdarahannya. Perdarahannya usia kehamilan berapa? Apakah awal kehamilan atau pada menjelang persalinan atau lebih dari 22 atau 60 minggu kehamilan. Nah, ini pada kasus pasien hamilnya 32 minggu ya. Kemudian 32 minggu dan kemudian ada nyeri ya, warna darah merah kehitaman, dan tidak dijelaskan adanya denyut jantung janin ya. Kemungkinan pasien mengalami solusio plasenta. Nah, untuk solusio plasenta apakah yang tepat pada kasus di atas? Apakah pasang infus, bed rest, persiapan rujukan, tirah baring, observasi perdarahan, dan tanda-tanda vital. Solusio plasenta berbeda dengan plasenta previa ya. Jadi kalau solusio plasenta previa kita bisa menunggu sampai usia kehamilan aterem ya, bisa diupayakan untuk menunggu sampai usia kehamilan aterem. Berbeda dengan bertolak belakang dengan solusio plasenta yang harus dilakukan segera untuk tindakan ya, apakah pasang infus, bed rest ya, persiapan rujukan dan tirah baring. Kita lihat pembahasannya. Gambaran klinik penderita solusio plasenta bervariasi sesuai dengan berat janinnya atau luas permukaan maternal plasenta yang terlepas ya. Jadi tergantung dari cangkangnya plasenta yang terlepas dari endometrium tersebut. Gejala dan tanda klinis dari solusio plasenta adalah terjadinya pendarahan yang berwarna kehitaman keluar dari vagina, rasa nyeri perut dan tegang terus menerus hingga his partus prematurus ya. Kadang-kadang ada langsung adanya his, ada untuk persalinan. Kemudian semua pasien yang disangka menderita solusio plasenta harus dirawat di rumah sakit yang berfasilitas cukup ya. Jadi jika ini pasien berada di praktek mandiri bidan ya, bidan tidak boleh melakukan vaginatose ya. Jadi pendarahan hemoragik antepartum bidan tidak boleh melakukan vaginatose ya. Jadi harus dirujuk ya segera ke rumah sakit nanti untuk memastikan apakah benar-benar solusio plasenta ya atau tidak ya. Untuk kalau seandainya solusio plasenta berarti pasien akan diakhiri kehamilannya segera. Kenapa? Karena kalau plasentanya sudah terlepas dari janin rahim, tentu tidak ada zat gizi yang akan disampaikan kepada rahim tadi, sehingga tanpa mempertimbangkan usia kehamilan, bayi harus dilahirkan segera. Sekian dulu pertemuan kita pembahasan soal kali ini, pembahasan soal yang mungkin keluar pada uji kompetensi kebidanan. Semoga pembahasan tadi menambah wawasan kita semua dalam menghadapi ujian kompetensi. Untuk adik-adik yang ingin ada bertanya, silakan tinggalkan jawaban di kolom komentar. Dan yang jika bermanfaat ini silakan like dan share ke grup kebidanannya. Cukup sekian dulu pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.